mana kemarin mudik? Tidak, di rumah tuh lah, soalnya Om Bay Namira tuh sudah di Palembang. Om Bay? Kakak muda tak? Mudik, kemarin ke Batu Rajo. Cuma Iya, lebaran ke Tigo kemarin nggak balik. harus mudiknya tuh cak mana baliknya? Oh lancar ya. Ada patwal lah tuh dikawal. Woi, lain emang rusak nih. Rusak makar ya. Iya, lancar-lancar pak ya. Ya kan juga kan mudik lebaran kan nyantai, tidak perlu nak ngejar apa-apa kan ya. Iya, cak mana THR-nya dompet lah tuh Lah tuh Namira kan malah minta ini tadi sekarang ini. Iya sih sama ya. Padahal masih kecil, dompet masih dikit. Iya, sama Namira masih memang dijual saja. Tidak kok, tapi yang ponakan kecil-kecil itu minta kalau. Jadi Namira lanjut berapa ngomong gitu? 1.000 lah. 1.000. Iya. Berhenti aku jadi ponakan ya, berhenti 1.000 gimana nih? Cak mana gitu nak ngopi lah kak? Dompet masih tebel nih. Wah tadi, oh iya masih nih. Level jadi nyampe hasil berhenti dari. Mana kamu? Jelaskan. Kan memanglah sudah jadwal kita untuk syuting hal yang spesial weekend loh. Kan jangan. Tajingan. Oh. Kamu ya pernah main foto. Berapa kamu ya? Apa itu? Ya satu model ya? Asli tak? Nah, jadi pemirsa, dari tadi kita sudah start dari kantor ya. Iya betul. Yang lagi inget ya aksi tadi ya, kita lagi bercerita panjang ya. Akhirnya kita juga sampai di pos pertama kita. Ini ada di daerah Kertapati. Di mana posko Kertapati ini yang bakal ngamani arus mudik balik di daerah Kertapati. Bener, karena di sini asli dari sana Indralayo ya, yang nak ke ini daerah mana Kertapati. Terus juga kalau misalnya dari arah kota Palembang atau dari Ilir dia masuk ke tol itu bisa lewat sini juga. Jadi di sini lumayan padat nih kalau misalnya untuk arus mudik dan arus balik. Bener kayak itu. Rumahku dari Tigo Ilir lewat sini juga pacak tapi jauhnya muter habis. Ngabisi bensin ya tuh. Ngabisi bensin. Dan apa kabar pemirsa di rumah? Ya, lah tak terasa lah kelar puasa, kelar lebaran juga balik lagi dengan kami. Tentunya dengan aku Mang Cek Fikri Dan aku Cek Namira. Dan aku Biciasi, kami bakal ngajak keliling-keliling ke 18 titik posko ya, tapi kita cuman silaturahmi ke 3 posko Bay untuk hari ini. Tentunya masih di acara Halo Palembang Weekend. Ikuti terus Napo Ibai kami, terus kami bakal kepo-kepo ya ada apa di posko-posko. Benar. Titik yang ada di kota Palembang ini khususnya. Mungkin pemirsa di rumah ada yang mudik lewat nyingok kira-kira ada siapa baik, apa kegiatan yang ada di posko ini. Yo, kita juga bakal nanya tugasnya apa bae selama lebaran ini, guys. Oke, kalau misalnya kita langsung Bay. Langsung Bay. Sana. Yeay. Nah pemirsa, di belakang kami ini lagi ada Pak Kapolsek Kertapati beserta dengan rombongan yang lagi menjalankan tugas pengamanan arus balik. Nah, langsung deh. Selamat siang, assalamualaikum. Pak Kapolsek. Siang, Pak. Ke daerah sana Bay, Pak. Ya boleh Pak, kesini. Ya Pak. Boleh Pak, kesini Pak. Saya nak ngobrol dulu Bapak ya. Aduh. Ini arus baliknya mungkin sangat padat ya Pak ya, lumayan padat ya untuk arus balik kami 3 lebaran. Apa 3 lebaran Pak? Kita boleh tanya-tanya dulu nggak Pak? Ya, ini boleh. lagi sibuk atau lagi ini nih? Lagi ngapain nih? Ya baik, kebetulan kita perhatikan untuk arus lalu lintas, khususnya di bawah flyover Nilakandi, agak mengalami pertambahan volume, baik yang mengarah ke Pegayun maupun mengarah keluar kota ke arah Indralaya ataupun ke jalur. Nah,
kalau misalnya ini Pak di arus balik ini kan sudah H+3 ya. Apakah sudah ada penurunan dari H+1 dan H+2 Lebaran? Baik. Seperti yang kami pantau, yang kami laporkan juga dari pos pengamanan Simpang Flyover Nilakandi. Dalam hal ini mungkin kami sebagai personil Polsek Kertapati terpantau dari Hamin 1, Hamin 2, dan Hamin 3, khususnya tepat pada hari ini Hamin 1, terlihat dari 4 penjuru sudah mengalami peningkatan, khususnya nanti kami estimasikan mengarah ke pukul 16.00 atau 17.00 sudah mulai bertambah. Oh, di sore hari ya, Sore mulai hari. datang dari ini kapasitas volume kendaraan Ya. ya. Dan juga itu ada antisipasi tidak Pak untuk mengurangi kemacetan? Baik, Ini? untuk mengurangi kemacetan kami dari Polsek Kertapati berupaya mungkin nanti apabila terjadi penumpukan yang mengarah ke arah jembatan ataupun mungkin ke arah Pegayut, khususnya mengarah jalur tol, kami akan memberdayakan atau menggunakan nanti ada di sini water barrier yang sudah kita siapkan, akan melakukan rekayasa mungkin penutupan yang mengarah ke jalur bawah flyover sehingga kita arahkan ke atas flyover. Dan juga sebaliknya apabila terjadi pertambahan arus dari arah Indralaya yang memasuki wilayah Palembang, mungkin nanti kita akan teruskan ke arah stasiun Kertapati. Tapi sejauh ini belum dilakukan rekayasa jalan. Masih belum karena masih lancar Pak. Ayo, ini ngomong-ngomong soal posko kita di belakang ini Pak. Ini posko kita di belakang ini Pak. Gimana kalau misalnya kita Nah, masuk ke dalam gitu? Iya enggak? Boleh. Boleh. Sekarang kita nanya. belum ini belum. Iya. Nah, ini tadi Pak, apa tuh? Asli tadi agak bingung. Ujinya ngapa di posko ini ada Pak TNI, ada yang lain-lain gitu. Nah, jadi isi di sini cuma ada anggota kepolisian atau memang ada pihak-pihak lain Pak? Ya baik, tadi konsentrasinya dari ke awal kita adalah pos pengamanan. Pos pengamanan dengan posisi di bawah flyover Nilakandi, tepatnya di wilayah hukum Polsek Kertapati, sehingga dengan konsentrasi dan juga kegiatan bersifat pelayanan kita bukan hanya Polri saja, melainkan kita bersinergi dengan pihak TNI, Dinas Kesehatan, Dishub, dan bahkan juga apabila diperlukan derek. Jadi memang kalau untuk kita lihat secara langsung di lokasi seputaran Pospam Nilakandi tidak ada, akan tetapi mereka terkonsentrasi di pos yang ada di Ampera. Di Ampera. Jadi bukan polisi Pak ya? Dan juga kalau untuk posko Kertapati ini Dewi itu sampai kapan Pak mantau arus balik Lebaran ini? Baik, sesuai dengan perintah daripada pimpinan, dalam hal ini Bapak Kapolresta Palembang, untuk pelaksanaan kegiatan kita akan melaksanakan sampai H+7, artinya tanggal 10 kita akan melaksanakan tetap ada di sini memberikan pelayanan pada masyarakat, dalam hal ini kelancaran, ketertiban, dan keamanan masyarakat dalam menjelang arus balik maupun arus mudik. Iya, jadi Mancek Bicek ini aman terkendali ya. Aman nih. Apalagi di bawah pimpinan Pak Polri ini. Nah, Jangan ragu pada iya. Mudo belaga. Oh, lengkap sih. Iya. Nah Pak, kalau misalnya kita ngobrolin tentang banyaknya personil ya untuk di posko ini, itu bagi-bagi tugas atau bagaimana? Baik, untuk personil kita seperti biasa hari per hari kita mengadakan pembagian pluk atau shift, yang mana ada terdapat 3 pluk, jadi sistemnya per 8 jam. 8 jam tersebut akan diisi oleh personil dari Polri 3, dari TNI 2, dan juga ada tambahan seperti tadi Dishub dan juga sebagainya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pospam Simpang Nilakandi. Nah, ini kan sudah ada posko ini Pak di sini. Tetap ada yang keliling kah memantau daerah-daerah tertentu atau memang seluruhnya bertugas di sini Pak? Jadi untuk kegiatannya khusus untuk Pospam Nilakandi yang tersprint dan juga untuk melaksanakan tugas di sini tetap berada di sini. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerawanan-kerawanan yang bisa ditimbulkan. Seperti contoh seperti mungkin di Kemang Agung, ada di Karya Jaya, atau mungkin ada di Sultan Keramasan, itu di backup dengan tim yang lain. Tim yang lain seperti bagian patroli atau sabara yang ada di Polsek Kertapati. Oh, berarti tidak tidak terfokus di satu titik ya. Nah Pak, kalau misalnya ini kan menarik nih Pak, itu cukup padat ya lalu lintas kita karena dari banyak arah nih, dan ini juga arah-arahnya arah-arah mudik, benar arah mudik dan arah balik ya. Gimana tuh
Pak untuk mengantisipasi apakah volume kendaraan yang begitu padat ini di arus balik? Baik, kita pahami bahwasanya kerawanan yang ada di simpang flyover Nilakandi ini yaitu perlintasan. Tadi kita sampaikan dari awal, yaitu yang mengarah ke arah luar kota Palembang, yaitu Indralaya atau memasuki daerah Kabupaten OI, dan juga yang akan memasuki kota Palembang. Artinya kita pahami adanya sekarang jalur tol ini menjadi hal yang perlu kita atensi, karena apabila tidak dikendalikan akan bisa membuat kemacetan atau titik simpul di berbagai titik. Dalam hal ini kita pahami wilayah Kertapati ini menjadi pintu masuk dan pintu keluar, sehingga perlu langkah-langkah yang harus kita hadapi. Oleh sebab itu kami mempersiapkan mulai dari water barrier untuk membantu kita melakukan rekayasa. Ada juga kendaraan sepeda motor untuk memecah titik macet apabila memang terjadi, seperti contoh mungkin di Simpang Sungki. Simpang Sungki memang kegiatannya seperti ada pasar tumpang dan juga perlintasan yang mengarah ke arah pelaju memasuki kota Palembang. Nah, selain itu juga mobil patroli roda 4 yang tadi kita sampaikan untuk membantu melaksanakan patroli dan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat, dan juga akan kembali ke pos Simpang Nilakandi untuk bergabung apabila dibutuhkan sehingga bisa dibantu. Armada kita sudah lengkap banget ya. Pasar tumpah tadi itu belum dilap Pak Belum dilap. Dan ini Pak, dengan adanya posko ini bagaimana dengan aktivitas yang ada di Kapolsek Kertapati ini Pak? Cak, mana pelayanan masyarakatnya masih tetap berjalan lancar atau ada penurunan dalam pelayanan Pak? Untuk hal seperti ini memang sudah kita sikapi jauh-jauh hari Mas, karena pada dasarnya tupoksi kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dari segala aspek memang perlu kita sikapi. Jadi keterbatasan personil dan juga alat bantu seperti kendaraan dan sebagainya, kita selaku Kapolsek harus memberikan masukan kepada pimpinan apakah perlu ditambah armada, apakah perlu personil ditambah dan sebagainya. Sejauh ini dengan 52 personel yang ada di Polsek Kertapati, kita sudah membagi khusus di pos PAM, karena juga ada juga pos pelayanan kita, karena kebetulan juga ada objek vital yaitu stasiun kereta api. Benar. Jadi di sana juga ada di backup dari Satuan Brimob untuk pengamanan perlintasan maupun keberangkatan dan kedatangan, yang mana di sana juga kita tempatkan para perwira. Nah Pak, ini harus kan sudah berapa hari ya berdiri posko ini? Kalau posko sudah 5 hari. 5 hari ya. Nah itu sudah ada, sejauh ini sudah ada langkah-langkah yang terjadi? Kalau untuk laka lantas belum ada kita dapati yang kita temukan, akan tetapi dalam bentuk pergesekan atau mungkin senggolan atau mungkin tidak menimbulkan luka jiwa atau mungkin Sejelitan lah paling. Sejelitan biasa atau sudah kita temukan, akan tetapi karena kebetulan pos kita ada berada di samping pos lalu lintas, jadi tupoksi kita juga terbackup sama anggota lalu lintas. Ya, dan juga Pak, ini terkait pantauan kemarin itu daerah ini tuh merupakan daerah yang rawan nggak dari tingkat kriminalitas ataupun kecelakaan itu Pak? Dari tingkat kriminalitas kita tahu sendiri, kita masyarakat Palembang yang sudah paham kalau sudah Kertapati ya. Akan tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan juga ilmu pengetahuan, hal tersebut tergerus dan tingkat kebudayaan yang mungkin sudah modernitas ini, sehingga para aktor-aktor ataupun mungkin pelaku-pelaku kriminal sudah mungkin beralih. Karena pada dasarnya pada saat mereka menemukan suatu pekerjaan, mereka menemukan suatu alat untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka akan beralih. Oleh sebab itu, kami juga dari pihak kepolisian tidak jemu-jemu untuk menghimbau dari langkah-langkah preventif sampai penegakan hukum ya. Jadi dari sosialisasi, memberikan himbauan, Babin Kamtibmas melekat kepada masyarakat, Thomas Toganya, dan juga menghimbau khususnya juga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 ini memang sangat kita idam-idamkan semua, sehingga pada saat ini terjadi suatu kerawanan atau mungkin hal yang menimbulkan suatu keresahan pada masyarakat, kita jangan sampai dianggap lengah. Dan ini Pak, sebelum kita habis menutup perjumpaan kita ini Pak, mungkin harapan dan himbauan ini Pak untuk para pengendara yang bakal melaksanakan arus balik ini. Baik, kami dari Polsek Kertapati, Polresta Palembang menghimbau kepada seluruh pemudik, baik yang menggunakan sepeda motor, mobil,
bus ataupun mungkin alat angkut lainnya dan juga kereta api. Tentunya kami sangat mengharap kepada seluruh masyarakat dapat menjadi masyarakat yang peduli terhadap dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dengan kemampuan dan kekuatan polisi yang terbatas, kita tidak bisa mencakup semuanya ini. Oleh sebab itulah masyarakat kita himbau harapannya melalui ceramah, melalui sosialisasi ataupun mungkin menggunakan public address yang mungkin kita lihat di situ alat bantunya, kita bisa memberikan masukan kepada masyarakat. Karena pada saat kita terus mengulang, terus menyampaikan suatu hal yang mungkin konsisten dan juga secara simultan, secara kontinus, harapannya bisa didengar masyarakat. Amin. Jadi itu pemirsa saya, ini walaupun bapak-bapak polisi ini dengan sikapnya yang galau-galau, Tapi jangan sampai mentang lah ada polisi yang ngaman ke dia lagi nak sekendak nyantai ada polisi juga. Iya, jadi kita harus jaga keselamatan diri dewek Dari juga ya. kitanya dulu juga dibantu oleh pihak kepolisian. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. mohon pamit Pak, kami nak keliling-keliling lagi. Terima kasih dari Bang TV ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Selamat bertugas kembali Iya. Bapak. Karena di Pak Kapolres ada 18 titik posko. 18 titik habis ini pos pam baru karena yang bersifat pelayanan itu berarti ada objek vital, bandara, terus jalur laut, terus stasiun kemarin Pak di stasiun, terminal juga ada di sekarangnya. Karena kami ini langsung nak ke Ampera, posko Ampera sama Bum Baru ini Pak. Kami mohon izin, terima kasih sekali lagi Pak. Selamat bertugas, Pak. Selamat bertugas Pak. Semoga lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.